sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Jerry Tobing, spesialis PATKL dari Departemen PATKL Fakultas Kedokteran Universitas Metodis Indonesia. Pada hari ini akan memberikan bagaimana cara pemasangan tampon hidung, baik itu tampon hidung anterior maupun tampon hidung posterior. Pertama sekali, ketika pasien datang, kita harus mengucapkan salam sambil berdiri, ya. Kemudian dipersilakan duduk pasiennya dan perkenalkan diri kita. Ya. Selanjutnya untuk pasien sendiri kita anamnesa, kita bertanya tentang data-data pribadinya, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, suku, status pernikahan, dan pekerjaannya juga. Kemudian kita tanyakan keluhannya, apa keluhannya, berdarahnya di sebelah mana, kiri atau kanan daripada lubang hidung. Kita tanyakan juga sudah berapa lama hal ini diderita dari pasien dan apa-apa aja faktor pencetusnya. Setelah mendapat anamnesa, baru kita lakukan pemeriksaan pada pasien. Pertama sekali kita akan memperkenalkan atau menunjukkan alat-alat apa saja sih yang dipergunakan untuk melakukan prosedur ini. Pertama, lampu kepala. Kemudian jangan lupa sarung tangan. Oke. Kemudian spekulum hidung. Ya. Kemudian sediakan kapas, pinset. Ya. Kemudian tampon hidung sendiri, ya. Ini tampon belok. Kemudian tang tampon, jeli, kain khas, ini kain khas. Berikutnya gunting, gunting, kemudian plester, kemudian suction pump di bawah, suction pump. Selanjutnya kateter, ini juga penjepit atau klem. Sebelumnya kita melakukan cuci tangan. Perlu diingat dilakukan cuci tangan 6 langkah, ya, dengan menggunakan sabun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan memakai sarung tangan. Kemudian kita memakai lampu kepala. Posisi pasien berhadapan dengan pemeriksa, di mana posisi kakinya harus saling bersebelahan. Seperti posisi hati biasa, bersebelahan.
dengan posisi kaki pasien. Kemudian kepala pasien ditegakkan, kita menggunakan spekulum untuk melihat sumber perdarahan. Bisa kita menggunakan kondom. Dalam hal ini kondom itu maksudnya dengan menggunakan bagian telunjuk dari sarung tangan, atau bisa langsung kasanya yang dimasukkan. Hanya saja untuk lebih efektif menghentikan perdarahan, biasanya kita menggunakan bantuan dari sarung tangan, atau sering kita sebut dengan istilah dengan pemakaian kondom. Kemudian kita potong bagian telunjuk atau bagian tengah, boleh juga, tergantung besar daripada kafum nasi atau lubang hidung. Kita gunting. Setelah dipotong, kita olesin jeli. Kemudian spekulum kita masukkan, itu kita masukkan ke dalam hidung. Selanjutnya kita memasukkan kasa dulu dengan menggunakan tampon ke dalam kondom tersebut. Cara memasukkannya mulai dari sisi atas berlipat, kita lipat, masukkan ke bawahnya, berurut ke bawah sampai rongga hidung penuh. Setelah penuh, kita cabut spekulum. Kemudian kita pasang kasa di depannya. Seperti ini. Dan juga kita plester. Pada hidung sebelah kiri tetap dalam kondisi terbuka, jangan ditutup dengan menggunakan kasa. Kemudian kita pasang lagi seperti ini. Demikian pemasangan tampon anterior. Untuk pemasangan tampon posterior, kita akan menggunakan kasa yang kita sesuaikan dengan bagian dari belakang hidung, bagian koana. Selama ini kita menggunakan dengan cara pengukuran ibu jempol kaki. Ukuran jempol kaki itu disesuaikan dengan ukuran besar kasa karena dianggap bahwa ukuran jempol kaki itu sama besarnya dengan ukuran luas koana bagian posterior lubang hidung. Setelah kita lakukan pembuatan atau membentuk kasa berbentuk seperti ini, kemudian kita ikat. Perlu
perhatikan cara mengikat dari kasa ini, karena ini berguna untuk sebagai fiksasi nanti ketika memasukkannya ke dalam bagian posterior daripada hidung. Kita ikat pada satu sisi seperti ini. Usahakan sejajar, ujungnya sejajar, kemudian diikat dengan kencang. Pada sisi berikutnya kembali kita ikat. Dengan sisi berlawanan, dan hanya menyisakan satu tali. Jadi bila yang pertama ujungnya duanya tetap dipertahankan, untuk di sisi lainnya kita menggunakan, yang kita perlukan hanya satu sisi tali saja. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Dua sisi tali di satu sisi dan satu sisi tali di sisi berlawanan, di mana dua sisi tali ini akan memfiksasi di bagian hidung, kemudian satu sisi tali akan terfiksasi di bagian mulut dan akan dilekatkan di bagian pipi, ya, di bagian pipi. Kemudian kita akan menggunakan kateter, di mana kateter ini akan kita masukkan ke bagian tahun nasi atau hidung. Sebelumnya kita olesi dengan jeli untuk mempermudah masuknya kateter. Posisi pasien tegak, kita akan memasukkan kateter sampai keluar dari koana dan sampai kelihatan dari orofaring atau bagian mulut. Kemudian kita periksa orofaring dengan menggunakan panspatel, apakah sudah melewati dari bagian orofaring. Ketika sudah lewat, dengan menggunakan tampon atau alat lain berfungsi untuk menarik
kateter dari mulut. Ketika sudah keluar seperti berikut, maka kemudian kita akan mengikatkan dua benang yang bersisian yang sama berikut, kita ikatkan di bagian sini atau kita lekatkan. Biasanya kita menggunakan plester ya untuk mempermudah. Sebelumnya biar jangan terlalu licin akibat jeli, kita bersihkan dulu ya. Kita akan mengikatnya dengan bantuan plester. Bisa juga dengan mengikatkannya ke bagian kateter. Kemudian kita tarik secara perlahan melalui hidung, kemudian kita bantu dengan bagian telunjuk atau bagian jari tengah untuk memasukkan atau mempermudah kita menarik bagian ini, menarik kateternya. Kemudian kita arahkan tampon tersebut ke bagian koana sampai dia masuk ke bagian koana. Oke. Setelah terfiksasi bagus ke bagian koana, kemudian tali kita lepaskan, kita gunting. Dan bagian ini akan kita fiksasi dengan mengikatkannya kepada kasa. Kita mengikatkan kasa ya seperti berikut. Kemudian kita ikatkan kasa dari bagian depan untuk fiksasi supaya benda atau kasa yang kita masukkan ke koana tidak jatuh ke bagian bawah saluran pernapasan atau ke laring. Kemudian satu sisi benang yang satu sisi berikutnya kita fiksasi ke pipi pasien dengan menggunakan Pipafix atau juga plester. Dikat aja pas apanya ini aja, di apa ya? Oke, pas sudah jadi gini baru di. Jadi ketika keduanya sudah terfiksasi dengan baik dan kita perhatikan lagi apakah perdarahan masih ada keluar atau mengalir dari paru-paring. Bila sudah tidak ada, maka prosedur ini sudah selesai. Demikian tadi pemasangan tampon anterior dan tampon posterior pada pasien dengan perdarahan hidung, baik itu di bagian anterior maupun perdarahan di bagian posterior. Terima kasih.